Halo, selamat datang kembali, selamat menonton kembali ke Pemirsa Investment Idea. Di video yang kali ini, saya akan memberikan estimasi IHSG pergerakannya untuk di kuartal keempat tahun 2020. Rekaman ini dibuat pada tanggal 30 Oktober dan analisanya sebenarnya dibuat pada tanggal 21 Oktober 2020. Mari kita segera mulai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan turn on notification. Saya memulai dengan membuka chart mengenai S&P 500 yang terjadi pada tanggal 30 Oktober kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam libur panjang selama 3 hari ini, ternyata market Amerika mungkin begitu menakutkan bagi kita yang masih mempunyai investasi pada saham yang masih tertolong karena libur selama 3 hari. Di sini kita melihat bahwa S&P 500 sebagai benchmark US equity market mengalami penurunan yang cukup dalam selama dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 30 kemarin. Sekilas kita melihat bahwa S&P 500 ini membuat pola double top di mana biasanya ini akan cenderung melanjutkan penurunan. Tetapi view saya melihat ini kecil sekali untuk terjadinya double top untuk S&P. Mungkin koreksi akan terjadi, tetapi lebih ke arah mungkin tipis dia hanya akan jatuh sekitar ke 3160 atau 3120. Oke, kemudian berikutnya ini yang kalau investor di Indonesia paling sering menjadikan benchmark adalah Dow Jones Index 30 juga pada tanggal 30 Oktober 2020. Sebagai pembelajaran buat saudara-saudara atau buat pemirsa, sebenarnya kalau kita mau membenchmarkin equity market di Amerika, itu lebih bagus kalau kita memakai S&P 500. Karena S&P 500 itu adalah terdiri dari 500 saham yang ada di Amerika dan itu merupakan lebih banyak saham-saham retail. Jadi banyak menggambarkan mengenai kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Sedangkan Dow Jones ini adalah hanya untuk khusus saham-saham dengan big cap besar. Contoh banyak perbankan dan saham teknologi berada di Dow Jones. Tapi nggak apa-apa karena pemirsa Indonesia senang melihat Dow Jones, saya juga akan coba sedikit membahas Dow Jones. Sama pattern yang terjadi antara Dow Jones dengan S&P 500, yaitu terkesan akan membuat double top, di mana biasanya kalau double top kecenderungannya akan terus melakukan penurunan, tetapi sekali lagi saya melihat kecil kemungkinan untuk terjadinya double top bagi Dow Jones. Oke. Saya sedikit ceritakan mengenai analisa investment idea. Jadi, analisa investment idea ini merupakan analisa yang melihat pergerakan likuiditas global antar negara dan perubahan appetite investasi pada setiap instrumen finansial lainnya. Jadi, di dalam investment idea ini kita tidak hanya akan mengupas mengenai saham. Karena, seperti yang kita ketahui, saham itu hanya merupakan salah satu instrumen investasi. Dan investasi itu sebenarnya diukur berdasarkan resikonya. Jadi nanti kita akan bahas di lain kesempatan apakah yang dimaksud dengan resiko. Jadi nanti saya akan coba khusus buat video mengenai investasi berdasarkan resiko dan prioritas investornya masing-masing. Jadi investasi itu tidak melulu hanya mengenai saham. Itu yang kita ingin coba share di dalam investment idea. Kemudian yang kami analisa adalah kebijakan makro global dan terutama yang ada di Indonesia. Kemudian likuiditas transaksi antar finansial aset
Yaitu yang saya maksud tadi, bisa terjadi antara surat hutang dengan saham, saham dengan gold, gold dengan US dollar index, US dollar index dengan saham, saham dengan Japanese yen, Japanese yen dengan Aussie dollar. Nah, jadi kita tuh benar-benar melihat movement likuiditas di antara transaksi antar finansial aset. Nah, dan juga untuk kalau kita melakukan deep dive, kita hanya banyak melakukan deep dive itu terhadap saham. Jadi kita melakukan deep dive terhadap mikroanalisis terhadap keuangan perusahaan yang ada di Indonesia. Pertanyaan, apakah kami juga menggunakan technical analysis? Jawabannya adalah yes, saya memakainya, tetapi technical analysis dipakai hanya untuk mengkonfirmasi analisa di atas ini, apakah sudah sesuai bacaan kami, dan untuk mengetahui tren harga yang sedang terjadi saat ini di pasar. Oke, saya sedikit masuk ke dalam teorinya seperti ini. Kenapa saya kurang mempercayai bahwa akan terjadinya double top di S&P 500 dan di Dow Jones Index? Karena kalau saudara melihat saat ini US Dollar Index ya, ini pengukuran US Dollar Index ini adalah suatu pengukuran nilai dolar yang terbagi atas mata uang major currency seperti Euro 60%, Great Britain, ada Swiss, ada juga Japanese yen di dalamnya. Cuman yang terbesar adalah memang Euro, Great Britain, Swiss franc, dan Japanese yen. Kita melihat bahwa resistance dari dollar index ini saya memakai moving average 100 yang oranye dan moving average 60 yang biru. Resisten akan sedikit lagi terkena buat dollar index. Dan kita lihat selama dari bulan Juni setelah dollar index mematahkan tren moving average 100-nya, dolar itu belum bisa regain kembali atau mendapatkan keuntungan kembali di atas moving average 100. Nah, mengapa saya yakin bahwa ini hanya akan bersifat sementara penguatan US dollar? Dikarenakan selain terkena resisten di MA 100, hal ini yang saya lihat. Nih ya, saya gambarkan dengan resisten moving average 100 yang berwarna oranye. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan saya, yaitu dengan adanya rencana stimulus moneter tambahan sebesar US dollar 1,5 billion, maka kami melihat penguatan US dollar hanya bersifat sementara dan dalam jangka panjang akan tetap melemah. Itulah penyebab keyakinan saya bahwa Dow Jones dan S&P 500 hanya tidak akan membuat double top pattern. Oke, kita berlanjut. Sebenarnya inilah penyebab kemarin terjadinya double top pattern yang terjadi pada Dow Jones dan S&P 500. Seperti kita lihat, ini adalah 10 years US Treasury dalam hourly chart. Kalau kita melihatnya, bahwa semenjak tanggal 22 ada pembelian masif yang masuk dananya kepada US Treasury. Jadi ini masif sekali, dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 terjadi pembelian besar-besaran untuk US Treasury. Kemudian mendekati pembukaan Asia hari Senin besok, kembali terjadi take profit. Ya, kita bisa lihat take profit US Treasury dia kembali ke level sebelumnya di 0,852. Saya melihatnya bahwa mungkin untuk pemirsa yang belum memahami, US Treasury ini digambarkan dalam bentuk yield pada posisi sini. Ini yield. Yield itu adalah imbal hasil. Jadi, kalau yieldnya naik, berarti harga turun. Kayak prinsip bonds, yield
naik, harga turun, begitu juga yield turun, harga naik. Makanya tadi saya bilang, pada saat ada yield turun, saya melihat nih ada pembelian besar-besaran untuk US Treasury. Kemudian, mendekati pembukaan Asia besok hari Senin tanggal 1 November ya. Hari Senin tanggal 2 November, malah terlihat kembali terjadi take profit dari US Treasury. Tapi kita lihat bahwa US Treasury seharusnya tidak bisa sampai naik lebih tinggi lagi saat ini. Dikarenakan saat ini Amerika memaintain interest rate tetap di 0%, dan ini juga saya berikan satu tambahan keyakinan saya, yaitu kami melihat penguatan yield US Treasury, yaitu penguatan yield yang ini hanya bersifat sementara, dikarenakan rencana The Fed untuk kembali memberikan stimulus moneter tambahan melalui pembelian US Treasury jangka panjang. Jadi harus dipahami oleh pemirsa gini, quantitative easing pertama yang diberikan oleh The Fed pada sekitar bulan Mei tahun 2020 ini ternyata mereka masuk ke surat utang jangka pendek dari US Treasury. Nah, sekarang mereka ingin juga mencoba menurunkan kurvanya lagi. Sekarang mereka berkomitmen untuk masuk ke dalam US Treasury yang jangka panjang. Jadi The Fed ini akan bersiap-siap untuk membeli surat utang negara Amerika Serikat. Jadi inilah yang kita berani mengasumsikan bahwa ini penguatan ini hanya terjadi sementara, dikarenakan yield US Treasury seharusnya tidak ada berada di pada level ini saat ini. Oke? Kemudian, nah ini disinilah kita mengukur where the money goes. Kemanakah uang itu bergerak? Karena kalau kita melihat Dow Jones dibuang, S&P 500 juga dibuang, berarti kan uang itu harus masuk ke sesuatu. Tetapi kita melihat emas juga mengalami declining, penurunan, dan secara tren saat ini dia sedang bergerak di bawah moving average 60 dan bergerak di bawah moving average 20 yang warna merah. Jadi moving average 60 ini adalah yang berwarna biru, dan moving average 20 yang warna merah itu adalah yang warna merah. Ini menggambarkan temporary trend yang saya lihat. Oke, kembali ke US Treasury. Nah, ternyata teman-teman melihat bahwa purchasing banyak itu kemarin masuk kepada US Treasury. Jadi dari periode 22 Oktober sampai 28 Oktober banyak dana yang ditarik dari emerging market masuk ke dalam US Treasury. Oke, ini goal hanya untuk memberikan gambaran likuiditas itu lari kemana. Ternyata kita tidak menemukan bahwa orang-orang beli emas, gitu. Oke, nah ini yang paling penting. Ini IHSG view pada tanggal 26 Oktober 2020. Anda lihat bahwa saya menggambarkan bahwa resisten dari IHSG itu terjadi di moving average 200. Kita lihat berapa kali dia tidak bisa tembus, dan kemarin ini kalau nggak salah pada saat penutupan 27 Oktober, IHSG kemudian juga masih tidak bisa tembus moving average 200. Alasan dari fundamentalnya seperti ini. Banyak big caps seperti banking, big caps itu memang mengalami banyak penurunan dari segi net profit secara tahunan. Yang tumbuh itu hanya kalau nggak salah BCA, tetapi bank BNI, BRI, dan bank BNI mengalami penurunan secara year on year. Juga beberapa big caps penggerak IHSG lainnya juga seperti Astra International, secara year on year mereka juga masih membukukan penurunan net profit. Jadi itu alasan saya melihat bahwa IHSG akan mengalami koreksi untuk di kuartal keempat ini.
Resistennya masih belum ditembus, dan sekarang result-result yang telah keluar seperti tadi saya jelaskan juga masih belum memberikan hasil yang baik. Nah, kebetulan ini tanggal 26 Oktober yang tadi saya jelaskan, IHSG pun tidak berhasil menembus resisten moving average 200-nya. Nah, berdasarkan chart IHSG 26 Oktober ini dan analisa likuiditas yang sedang ditarik keluar dari emerging market, maka saya melihat IHSG berpotensi diperdagangkan pada range 4.700 sampai dengan 5.000 di kuartal 4 tahun 2020. Sebenarnya analisa saya ini sudah saya keluarkan malah lebih pada tanggal 21 Oktober, di mana saya memberikan analisa saya di dalam sebuah WhatsApp group berisikan 100 peserta lebih, di mana saya melihat adanya suatu penarikan likuiditas untuk masuk ke US bond market. Hal ini yang membuat saya melakukan estimasi bahwa IHSG akan mencoba kembali ke level 5.010 sampai dengan 5.010. Tapi tentu dari semenjak tanggal 21 Oktober peristiwa itu tidak kejadian, malah IHSG kemarin sempat mencoba menembus ke level 5.150. Tetapi dengan melihat likuiditas yang terjadi saat ini, saya berani berkata bahwa level pertama yang akan dicapai oleh IHSG adalah IHSG akan koreksi lebih dulu ke 5.100 dan 5.050. Kemudian IHSG akan juga mencoba kembali ke level 4.700 dan 5.000 untuk diperdagangkan pada kuartal keempat tahun 2020 ini. Nah, jadi saya tetap memaintain estimasi saya ini dengan kemungkinan nilai indeks yang lebih turun melihat keadaan likuidasi yang sedang ditarik sementara. Nah, apa nih yang menurut saya akan lebih jauh naik atau mempunyai delta perubahan yang lebih bagus pada saat setelah terjadinya penurunan IHSG, maka saya masih memaintain untuk kita melakukan posisi long atau overweight di Indonesia mining sector. Memang kalau para investor melihat timah dan nikel sudah bergerak, seperti Antam, Inco, MDKA, dan Harum juga ya. Tetapi kita melihat bahwa saya tetap memaintain bullish di sektor komoditas, di mana pergerakan bullish akan dimulai lagi sejak Desember 2020 sampai dengan tahun 2022. Nah, satu juga yang masih belum terlalu banyak bergerak adalah emiten-emiten sektor coal. Jadi tiga atau emiten-emiten yang mempunyai dasar mining 4 barang mining ini adalah yang harus dicermati atau harus ada di dalam portofolio Bapak Ibu, yaitu emiten yang bisnisnya coal mining, dan ada nikel, dan ada timah, dan juga ada emas. Jadi kira-kira sekian seperti itu Bapak Ibu. Dan inilah dari Investment Idea. Nantikan analisa dan update kami berikutnya mengenai pasar investasi finansial di Indonesia. Terima kasih.